Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Ini adalah rizki dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbesar. Untuk senantiasa kita menambah pundi-pundi amalan kebaikan, untuk menambah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhajnya. Berdiri khatib di atas mimbar ini senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi yang utama untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Isilah Ramadan yang mulia ini, yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan kebaikan. Jangan terlewatkan dari waktu-waktu yang berharga dan mulia ini hanya sebatas buka bersama saja, hanya sebatas mengisi puasa saja tanpa ada amalan kebaikan yang kita lakukan dan berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan kebaikan di dalamnya. Di antara amalan kebaikan yang patut kita berikan perhatian adalah selain dari saum, yaitu tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan juga disebutkan Ramadan adalah syahrun Quran, bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga Al-Furqan,
sebagai pembeda antara hak dan batil. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa berinteraksi dengannya, yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yushfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Qur'an, as-siyam dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hambanya pada hari kiamat. Wa yaqulu as-siyam, ayya rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata bin nahari fashaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku telah menahannya, melarangnya dari makanan dan syahwat di siang hari Ramadan. Fasyafi'nihi, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan juga Al-Qur'an akan berkata, mana'tuhu an-nauma bil lail, aku menahannya untuk tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah syafaatku untuknya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayashfa'ani, maka syafaat keduanya diperkenankan untuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an dan berpuasa. Dalam hadis yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, mengamalkannya. Ikhwani fid din, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Membaca Al-Qur'an sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maksud tartil di sini sebagaimana yang diutarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membaguskan bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui hal ihwal waqaf atau tempat-tempat berhenti. Dan juga Imam Ibnu Katsir menafsirkan makna tartil adalah bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan, karena dengan itu engkau akan mampu untuk memahami dan merenungkan artinya. Untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, ayyuhal ikhwah, diperlukan kaidah-kaidah yang telah ulama qurra tetapkan dari tajwidnya, supaya kita mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar. Dan juga Ibnul Jazari telah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawidil Qur'ana asimun. Mengambil tajwid dalam membaca Al-Qur'an adalah perkara yang wajib. Wa man lam yujawidil Qur'an, barang siapa yang tidak membaguskan membaca Al-Qur'an dengan tajwid, fahuwa asimun, maka dia berdosa. Kemudian kami sertakan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau ditanya, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an? Kemudian beliau menjawab,
bacaan Rasulullah SAW itu panjang-panjang. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, dan memanjangkan Ar-Rahim. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil bacaan dari orang-orang yang kompeten dalam bidang ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, mintalah kalian bacaan dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Padahal para sahabat mereka adalah orang-orang yang fasih, orang-orang yang mengetahui, dan juga Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Tapi tetap saja Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil Al-Quran dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang Al-Quran ini. Kepada Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan juga kepada Mu'adz bin Jabal. Apalagi kepada kita yang tidak bisa untuk berbicara bahasa Arab, jauh dari perkataan bahasa Arab, maka lebih utama bagi kita untuk mempelajari Al-Quran ya, beserta tajwidnya. Yang terakhir adalah riwayat dari Sa'id bin Mansur. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuntun salah seorang untuk membaca Al-Quran, orang tersebut ya mengatakan atau membaca firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yaitu dengan menghilangkan panjangan bacaan yang panjangnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menegurnya, bukan begitu, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku. Orang tadi bertanya, lantas bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka Abdullah bin Mas'ud membaca, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan ayatnya. Di dalam hadis yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud ya langsung menegur orang tadi yang salah dalam membaca Al-Quran, padahal secara makna tidak merubah sama sekali. Akan tetapi bacaan Al-Quran adalah sesuatu hal yang turun, yang harus diambil dari apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Kemudian kami sertakan juga ijma' dari para ulama qurra bahwasanya wajib bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kami sertakan di khutbah yang kedua fatwa sebagian ulama yang menunjukkan kepada kita akan kewajiban membaca Al-Quran disertai dengan tajwidnya. Adalah fatwa Imam Ibnul Jazari, bahwasanya tidak diragukan lagi mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan juga menegakkan ketentuan-ketentuannya, beribadah dalam pembenaran lafaz-lafaznya, menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat yang dari para ulama qurra sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu juga fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Adapun orang yang keliru, yang kekeliruannya tersembunyi dan juga mungkin mencakup qiraat lainnya,
dan ada segi bacaan di dalamnya, maka dia tidak batal salatnya dan tidak boleh, tidak pantas bagi manusia untuk salat di belakangnya. Seperti orang yang membaca as-sirat dengan sin, pengganti dari as-sad. Maka karena itu adalah qiraat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fatwa ini juga menunjukkan kepada kita, ya, orang yang bacaannya, ya, ada kesalahan yang tersembunyi, ya, tidak pantas untuk dijadikan sebagai imam. Maka oleh karena itu Al-Quran tidak boleh untuk dibaca dengan salah. Supaya Al-Quran tidak dibaca dengan salah, maka wajib bagi kita untuk mempelajari tajwidnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma ij'al mimman yaqra'uhu fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Allahumma arzuqna bikulli harfin minal Qur'ani halawah wa bikulli kalimatin karamah wa bikulli ayatin sa'adah wa bikulli suratin salamah wa bikulli juz'in jazaan mawfura. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wasma'u wa ati'u yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Pro TV, menuntun umat dengan ilmu.